Selamat pagi, semangat pagi. Bertemu kembali dengan Dia Arumsasi dalam program Guru Penggerak. Saya CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Demak. Hari ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi di dalam materi modul 1.4. Peran saya sebagai CGP atau calon guru penggerak dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah memahami disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu yang sudah ada di dalam filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara sebagai landasan di dalam program guru penggerak ini, serta nilai dan peran guru penggerak, serta visi misi dari guru penggerak di dalam modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Dan di dalam menerapkan budaya positif di sekolah ini, tentu saja harus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder sekolah dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sejauh mana pemahaman saya mengenai konsep inti di dalam modul ini yang sudah saya pelajari adalah terkait dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dapat saya pahami dengan menganalisa melalui beberapa kasus di dalam modul ini, serta berdiskusi dan berkolaborasi dengan rekan calon guru penggerak lain di dalam ruang kolaborasi yang sudah dilakukan, sehingga ini mempertajam pemahaman dan analisa terhadap teori-teori baru yang mungkin baru saja saya peroleh daripada pembelajaran yang sebelumnya. Lalu yang menarik dari yang saya pikirkan dan di luar dugaan adalah di dalam modul 1.4 ini saya menemukan banyak hal yang menarik terkait dengan bagaimana budaya positif ini harus diciptakan di dalam lingkup sekolahan. Kemudian yang kedua, dari modul ini saya memperoleh wacana dan referensi untuk menangani kasus yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah saya terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada siswa ataupun terjadi di dalam kelas. Lalu yang ketiga adalah dari modul ini memberikan perubahan atau paradigma cara berpikir saya, bagaimana seorang guru harusnya atau semestinya merespon untuk siswa-siswa yang mengalami kesulitan di dalam proses pendidikan. Kemudian perubahan yang terjadi dalam cara saya berpikir atau menciptakan budaya positif setelah saya mempelajari modul ini adalah saya semakin mengerti bahwa pendidikan yang berpihak pada siswa itu harus diwujudkan untuk mewujudkan merdeka belajar. Kemudian yang kedua adalah guru memiliki peranan untuk menuntun siswa dalam perubahan positif. Terkait dengan menuntun siswa ini sudah dipelajari di dalam modul 1.1, 1.2, yang mana akhirnya kita bisa melihat bahwa di dalam modul 1.1, 1.2, bahkan sampai dengan 1.3 dan 1.4 ini, modul ini saling terkait satu sama lain dan memberikan sebuah penekanan untuk para guru bisa merubah paradigmanya di dalam pembelajaran dan dalam proses pendidikan. Yang berikutnya, yang ketiga adalah guru memiliki peran dan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Tentu saja yang ketiga ini sangat terkait bagaimana guru bersama seluruh warga sekolah melaksanakan sebuah program sekolah untuk mencapai visi pendidikan yang ada di dalam sekolah seperti yang sudah dipelajari di modul 1.3 mengenai visi. Lalu pengalaman yang saya alami terkait dengan konsep inti dan modul budaya yang terkait adalah mengenai cara mengatasi masalah yang terjadi di kelas. Baik saya sebagai
guru mapel ataupun sebagai wali kelas. Ini kalau lingkup kelas. Sedangkan kalau di lingkup sekolah, misalkan terjadi perkelahian antar siswa ataupun masalah antar siswa sehingga melibatkan sekolah atau masyarakat, dalam hal ini orang tua, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Jadi ini pernah saya alami, dan ternyata di dalam pemecahan masalah ini, ketika menggunakan teori segitiga restitusi, memberikan sebuah jalan keluar atau solusi yang cukup baik. Lalu, perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah kadangkala di dalam pemecahan masalah atau mengatasi masalah memang ada perasaan kemerungsung atau tergesa, bahkan mungkin beban, khawatir ya, karena ketika ada masalah yang pelik, bagaimana untuk mengatasi masalah yang kadangkala susah dipecahkan, tetapi berusaha tenang, mencari jalan keluar secara hikmat dan secara bijaksana supaya penyelesaian masalah bisa tercapai dengan baik. Lalu ada perasaan lega dan semangat juga serta bahagia ketika bisa menyelesaikan masalah dengan baik, sehingga ada perubahan positif setelah adanya masalah yang ada itu. Lalu terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut yang sudah baik dan yang perlu saya perbaiki di sini adalah dalam pemecahan masalah yang ada itu baik, namun perlu dievaluasi. Dalam hal ini yang mengevaluasi adanya kolaborasi antara guru BK, wali kelas, waka kesiswaan, bahkan mungkin saja kepala sekolah. Nah, adapun yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah tergantung kepada hasil evaluasinya ataupun kasus yang ditangani serta akibat yang mungkin muncul. Nah, nanti di sana akan perlu pemikiran lebih lanjut bagaimana evaluasi dari kasus itu perlu dilanjutkan dan dicari solusi yang lainnya yang lebih tepat. Nah, sebelum mempelajari modul ini, ketika saya berinteraksi dengan murid, dengan saya setelah mempelajari modul ini memang ada bedanya. Sebelum belajar mengenai modul ini, saya ada di dalam posisi kontrol, yaitu kadangkala saya sebagai guru yang berada pada posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Ini tidak saya pungkiri, karena kadangkala ketika melihat kesalahan anak langsung saja memberikan sanksi atau hukuman. Bahkan kadangkala kita membuat siswa itu merasa bersalah dengan kalimat atau pernyataan kita. Tetapi setelah saya mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa kondisi atau posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah ini harus dirubah atau kita mengubah paradigmanya. Jadi posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah itu tidak efektif untuk mengubah siswa yang berperilaku secara positif. Karena apa? Karena tidak menimbulkan kesadaran dan motivasi intrinsik dari siswa itu sendiri. Maka ketika saya menyadari harus ada perubahan paradigma dan memperlakukan siswa ketika menangani kasus siswa. Yang berikutnya, setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah posisi teman salah satunya. Artinya guru pada posisi bukan menghukum atau menyakiti siswa atau membuat siswa merasa bersalah, namun tetap mengontrol murid melalui pendekatan atau persuasi tertentu. Posisi teman lebih tepat ya, walaupun terkadang menimbulkan sesuatu yang negatif atau positif. Tetapi di sini akan menciptakan hubungan yang baik antara guru dan murid, sehingga menggunakan hubungan yang baik untuk mempengaruhi siswa berubah lebih baik serta menciptakan budaya positif dan disiplin positif di lingkungan sekolah. Kemudian, sebelum mempelajari modul ini, saya sebenarnya sudah menerapkan yang namanya segitiga restitusi, mungkin secara sederhana. Yang pernah saya lakukan adalah menemukan masalah, lalu mengatakan dalam waktu terjadi kesalahan. Yaitu mungkin sudah saya tangani. Dan sebenarnya itu masuk di dalam segitiga restitusi, yaitu mengenai stabilisasi
identitas. Artinya saya memberikan penguatan kepada siswa yang bersalah adalah ya bisa saja kamu mengalami kesalahan atau berbuat kesalahan karena setiap orang bisa berbuat salah. Nah, kemudian yang berikutnya tindakan lainnya yang sudah saya lakukan meskipun saya belum belajar mengenai segitiga restitusi, artinya saya menanyakan atau menganalisa masalah. Ya, mengapa sih masalah itu terjadi? Apa penyebab kamu melakukan kesalahan itu? Faktornya apa? Dan siswa akan memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan ini yang menganalisa bahwa kesalahan itu terjadi karena sesuatu hal. Nah, ini sebenarnya terkait dengan langkah kedua dalam segitiga restitusi, yaitu validitas tindakan yang salah. Yang kemudian, yang berikutnya, kalau saya menangani masalah siswa, biasanya saya meminta siswa tidak mengulangi masalah lagi. Nah, saya sering melakukan ini, tetapi ketika saya belajar mengenai segitiga restitusi, saya paham, oh inilah yang dinamakan bagaimana langkah menanyakan keyakinan siswa, yaitu siswa diarahkan kepada kembalinya sebuah peraturan dan bagaimana itu harus berjalan serta tidak mengulangi kesalahan tetapi berubah ke arah yang positif. Ya, inilah yang namanya saya belajar mengenai segitiga restitusi sehingga saya tahu bagian-bagian dan dari definisi yang ada untuk memecahkan masalah siswa. Meskipun sebelumnya saya sudah pernah melakukannya di dalam menangani masalah siswa-siswa saya. Restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya. Tahap yang saya praktekkan dan bagaimana saya mempraktekkan adalah penting untuk mencapai hasil yang maksimal. Jadi, menurut saya akan menggunakan satu tahap demi tahap sesuai dengan tahapan yang ada, itu akan lebih efektif dibanding ketika saya hanya memakai satu tahapan saja di dalam penerapan segitiga restitusi. Walaupun di dalam penerapannya bisa saja tidak kaku, melainkan hanya menggunakan beberapa tahap saja. Tetapi dari saya pribadi setelah saya mempelajari segitiga restitusi ini, ketiga tahapan ini sangat penting untuk dilakukan supaya hasilnya menjadi lebih efektif di dalam menangani kasus-kasus siswa. Selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, ada hal yang penting lainnya untuk menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas ataupun sekolah. Lingkungan kelas ini otomatis lingkungan yang lebih sempit dibanding yang ada di sekolah, yaitu seluruh materi dalam modul 1.4 ini mengenai budaya positif sangat membantu dalam menciptakan budaya positif di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Saya bersyukur bisa belajar dalam program guru penggerak ini di modul 1.4 sehingga saya merasa banyak referensi bisa digunakan untuk menciptakan budaya positif di lingkungan kelas ataupun lingkungan sekolah. Namun, mungkin perlu ditambahkan bahwa mengenai teori-teori yang sangat bagus di dalam menangani siswa atau kasus-kasus siswa dan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, ini perlu disosialisasikan kepada semua warga sekolah, khususnya guru, supaya memahami satu visi, menerapkan segitiga restitusi untuk mencapai visi bersama, yaitu pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah peran dari calon guru penggerak yang ada di tiap sekolah ketika mengetahui ada perubahan paradigma yang harus disosialisasikan. Inilah garda depan ataupun tugas peran dari guru penggerak untuk berkolaborasi dengan guru lainnya, bahkan memberikan hal yang baru di dalam pendidikan di lingkup sekolah. Nah, akhirnya, pada kesimpulannya, mengenai keterkaitan dalam modul yang sudah dipelajari adalah dari modul 1.1, 1.2 mengenai guru penggerak yang harusnya berpihak pada siswa, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif di dalam peranannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi. Di sini segitiga restitusi menjadi sebuah alternatif dari sebuah cara untuk mewujudkan
perubahan dan budaya positif di lingkungan sekolah, termasuk di dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini salah satunya adalah dimensi kemandirian. Nah, di dalam kemandirian itu ada yang namanya disiplin positif. Dan di dalam segitiga restitusi muncul sebuah elemen yang penting, yaitu mengenai disiplin positif. Karena dari disiplin yang positif itu akhirnya mencapai sebuah budaya positif yang ada di lingkup sekolah. Terima kasih. Demikian penjelasan yang ada mengenai koneksi antar materi di modul 1.4, bahkan terkait dengan modul 1.1, 1.2, 1.3. Dan pada akhirnya seorang guru, calon guru penggerak hendaknya bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan menuju sebuah perubahan di dalam pendidikan yang dimulai dari perubahan paradigma dan cara berpikir kita. Salam guru penggerak.